Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ika. Mbak Ika di Solotigo. Dan Mbak Ika menceritakan tentang salah satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Jadi waktu itu Mbak Ika masih usia remaja gitu ya, SMA mungkin. Dan Mbak Ika itu punya seorang kakak perempuan, itu namanya Mbak Ina. Dan Mbak Ina itu kebetulan waktu itu kan udah menikah, udah tinggal sendiri, udah punya rumah sendiri, tinggal sama suaminya. Udah menikah dan waktu itu baru melahirkan. Nah, ya baru melahirkan, cuman nggak baru-baru banget lah, udah dapat berapa bulan gitu ya. Cuman bayinya itu kan masih kecil. Nah, di saat itu suaminya ini dapat tugas buat keluar kota sekitar 3 hari. Ya, ini Mbak Ina kan takut di rumah sendirian. Aduh, aku gimana ya? Akhirnya apa? Ya mau bilang sama ibunya, ya ndak enak gitu kan. Mau bilang sama mertuanya juga, aduh ndak enak juga, ngerepotin. Ada lah Mbak Ika akhirnya ngomong sama sama orang tuanya lah. Ngomong minta izin, Kak, nanti kalau Mas Suryo lagi dinas di luar, kamu itu ya temenin Mbak ya di rumah di sana, soalnya sendirian. Oh iya Mbak, Mbak Ika pun ya tanpa menolak, tanpa apa gitu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Perempuan sendirian baru melahirkan, bayinya masih kecil, ditinggal suaminya lagi keluar kota, masalah pekerjaan, sementara rumahnya Mbak Ina sendiri itu termasuk di kayak ya di perkampungan yang lumayan cukup ramai, cuman ya rame-rame perkampungan seperti itu ya. Dan rumahnya Mbak Ina itu agak sedikit terpisah dengan rumah-rumah yang lain. Jadi kanan kirinya itu masih ada tanah kosong, di depannya itu juga kebonan. Ya lumayan cukup menakutkan. Ya, buat Mbak Ika sendiri itu juga lumayan cukup serem karena belum terbiasa tinggal di sana ya. Tapi untuk Mbak Ina sebenarnya lah ya sudah biasa, malah justru enak, tenang seperti itu. Toh selama ini juga tinggal di tempat itu tidak pernah ada gangguan-gangguan atau yang aneh-aneh seperti itu tuh tidak ada. Semuanya normal biasa aja. Bahkan Mbak Ina sendiri tuh nggak mikir yang kayak gitu, yang serem-serem gitu ya. Kecuali ini ditinggal suaminya. Masa iya aku tinggal di sini sendirian, kalau misal mau pindah ke rumah orang tua ya takut ngerepotin, bayinya nangis malam-malam nanti pada bangun semua. Wis pokoknya enggak lah, aku mendingan minta tolong Ika buat nemenin di sini. Mbak Ika pun setuju. Singkat cerita, Mbak Ika pun akhirnya nginep lah. Mas Suryonya udah berangkat, Mbak Ika pulang sekolah pindah ke situ, nginep di situ rencananya itu tadi sekitar 3 hari. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Seperti yang kawan-kawan lihat, bawang goreng di sini bawang goreng renyah kualitas premium ya, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, dan tanpa yang lain-lain, tanpa singkong dan sebagainya gitu ya. Bawangnya sendiri bawang dari Brebes yang terkenal rasa dan aroma yang kuat. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung di order ya di bawah ini. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Semoga suka, ditunggu lagi orderannya. Baik, itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah download Rim juga. Terima kasih banyak. Ayo mari kita ramaikan aplikasi buatan dalam negeri, meskipun buatan sendiri gitu ya, saya yang bikin maksudnya. Meskipun masih banyak kekurangan, tapi itu tadi coba terus diperbaiki. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengunduh, yang sudah aktif di sana, udah bikin postingan. Ya udah saling bertegur sapa mungkin dengan user yang lain. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi, Mbak Ika, cerita dari Mbak Ika tadi. Mbak Ika tinggal di situ. Ya, kerasa sepinya kata Mbak Ika. Jadi di rumahnya Mbak Ika sendiri, rumah orang tua, itu kan lumayan cukup rapet. Kanan kirinya itu tetangga-tetangga, depannya juga
tetangga-tetangga. Nah, ini rumah kakaknya, rumahnya Mbak Ina itu seberang kampung. Kayak sebenarnya satu kampung, tapi karena luas, seolah-olah itu ada pemisah lah. Ya, mungkin beda RW atau beda RT semacam itu. Nah, tinggallah di sana. Kerasa banget nyenyetnya. Siang-siang aja itu pulang sekolah gitu ya, itu sepi ya karena kanan kirinya kan kebun. Nggak ada orang lewat. Kalaupun ada orang lewat itu kayak bapak-bapak petani atau bapak-bapak dari kebun gitu naik sepeda. Cuman sebatas itu, bener-bener nyenyet banget. Tenang sih tenang, cuman pas udah mulai sore kok agak beda ya, kok rasanya serem ya. Aku duduk di depan aja sendirian, itu rasanya gimana gitu. Tapi Mbak Ika nggak diomongin waktu itu ya. Ya sudah, udah sore masuklah, apalagi udah waktu senja begitu kan, masuk ke dalam rumah sana, nemenin keponakannya si Mbak Inanya sendiri mandi dan ya aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, waktu pun berjalan waktu itu sampai malam hari sekitar jam 9. Jam 9 malam Mbak Ina sama Mbak Ika itu masih ngobrol-ngobrol, masih nonton TV. Dedek bayinya itu lagi tidur di sana ya, lagi enak-enaknya gitu. Sekitar jam 10 malam Mbak Ina itu pamit. Mbak tidur dulu ya, Kak, kamu jangan kemalaman tidurnya, katanya begitu. Nanti di sini nggak ada ibu aja, nonton TV terus sampai pagi katanya. Yaudah Mbak, bentar lagi juga aku mau tidur, kata si Mbak Ika tadi. Nah, Mbak Ina pun ke sana. Ya mereka tidurnya bareng satu kamar gitu, bertiga sama dedek bayi itu. Mbak Ina tuh masuk ke sana dan Mbak Ina mungkin karena capek ya seharian beraktivitas, dia pun tertidur. Nah, Mbak Ika ini udah jam 10 lewat nih. Ah, udahlah, besok aku kan sekolah, kata si Mbak Ika. Udah, aku matiin TV dan akhirnya Mbak Ika pun masuk ke dalam kamar sana. Udah tidur posisi miring, merem begini, mata udah merem, cuman pikiran itu masih jalan, menjelang tidur lah begitu ya. Nah, samar-samar Mbak Ika itu mendengar ada suara ini loh, mainan kitiran ya, yang dari kertas, mainan anak-anak itu yang kalau digoyangin begini, baling-balingnya muter bunyi tek 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 seperti nah ya kayak gitu, yang biasanya itu warna-warni pakai kertas minyak seperti itu, ada kuning, merah seperti itu. Kawan-kawan mungkin ya biasanya sih pernah ngeliat, soalnya mainan itu tuh umum ada di mana-mana. Nah, bunyinya itu seperti itu. Mbak Ika pun mikir, malam-malam begini siapa yang main begituan gitu? Siapa yang mainan kincir seperti itu, kitiran gitu ya? Siapa yang mainan kitiran kayak gitu ya malam-malam begini ya? Dia nggak peduli gitu kan. Akhirnya udah tidurlah si Mbak Ika. Belum lama tidur, mungkin kaget karena ya tidur di tempat baru juga, mungkin masih asing gitu ya, jadi sering-sering kebangun seperti itu. Nah, di kebangunnya yang keberapa waktu itu, mungkin sekitar jam 12 malam lah, tengah malam gitu kan. Ini Mbak Ika mendengar lagi suara itu. Itu suara mainan lagi seperti itu. Anaknya siapa jam segini kok masih mainan kitiran seperti itu? Gak takut apa ya? Ya cuman karena itu, karena mengganggu menurut Mbak Ika, kerasa terganggu dengan suaranya. Mbak Ina sendiri tidur pules, anaknya bayinya juga tidur pules, cuman Mbak Ika doang waktu itu yang akhirnya kebangun. Dan karena rasa penasaran, dia pun bangun dari tidurnya tersebut pelan-pelan, jangan sampai ada goyangan yang berarti gitu ya, takutnya dedek bayinya terbangun. Pelan-pelan dia pun duduk dulu di sana mendengarkan suara itu, sampai akhirnya Mbak Ika pun memutuskan dia turun dari kasurnya ke sana. Ada rasa ragu waktu itu, mau tak tengokin atau enggak ya? Tengokin aja deh. Akhirnya apa? Dia pun keluar kamar. Didengerin suaranya itu dari mana? Oh, suaranya itu dari depan ternyata. Cuman siapa ya malam-malam begini?
Mbak Ika itu sempat kebayang, jangan-jangan orang gila lagi, mainan begitu malam-malam. Alah sudahlah, coba tak tengokin gitu. Akhirnya apa? Dilongok lah tirai kordennya itu, dilongok begini ngelihat ke depan sana. Suaranya ada, tapi wujudnya itu nggak ada, belum muncul. Di mana sih yang mainan itu? Suaranya itu nggak jauh, memang bener kayak di depan rumah. Tapi saat berada di kamar tadi itu agak samar gitu ya. Ini posisinya tuh di mana? Begitu keluar ke ruang tengah, oh jelas suaranya itu di depan. Ke ruang tamu, tambah jelas lagi. Suara itu datangnya itu dari arah jalan kampung di situ. Mana ya Sung? Kok nggak ada sih? Siapa yang mainin? Coba dicariin di semak-semak, di tanaman atau apa. Barangkali ada yang lagi nongkrong atau bagaimana. Mbak Ika nggak nemuin. Sampai akhirnya apa? Begitu mau ditutup kordennya, keluarlah sosok tersebut. Tongol gitu. Nger. Itu adalah seorang kakek-kakek udah tua, usia ndak tahulah mungkin 80-an tahun gitu. Pokoknya udah tua, kurus, pakai topi, bajunya batik, agak lusuh, pakai celana panjang. Dia tuh bawa sepeda ontel. Sepeda ontelnya tuh nggak dinaikin, cuman kayak dipegangin, dituntun begini ya. Ini sambil jalan. Nah, ini sambil mainin ini rek. Di belakangnya kakek tersebut itu diikuti oleh anak-anak kecil. Ada beberapa. Baik Kang, lihat ini, kok simbah kakek-kakek kok malam-malam mainan kitiran begitu. Udah gitu di belakangnya kok banyak anak yang ngikut ya gitu ya. Siapa ya gitu ya. Akhirnya udahlah, serem kata si Mbak Ika. Akhirnya ditutup, masuk ke dalam kamar. Begitu sampai di depan pintu kamar, anaknya Mbak Ina itu nangis, si bayinya tersebut kayak bangun terus langsung wah gitu kan. Mbak Ina pun akhirnya terbangun ya, diambil mungkin lapar atau apa gitu ya, minta nenen atau bagaimana. Nah cuman waktu itu sempat dinenenin sebentar, tapi yo jangan dibayangkan gitu ya. Nah itu begitu dinenenin sebentar, mungkin udah kenyang atau bagaimana, udah cukup, atau mungkin gak nyaman atau apa ya. Ya baru sebentar begitu ya, baru sekitar setengah menit lah. Itu ngenyot, ya tiba-tiba nangis lagi gitu kan. Ya Mbak Ika sendiri nggak ngerti apa-apa, dia itu cuma terbangan. Udah Kak, tidur Kak, kata Mbak Ina itu seperti itu. Karena Mbak Ina nggak ngerti apa yang barusan terjadi sama Mbak Ika. Ya Mbak Ika pun diem aja gitu kan. Ini anaknya nangis, ya coba dinenenin lagi gitu. Sampai akhirnya dioyong-oyong, digendong gitu kan. Begitu digendong sambil digoyang-goyang begini, sambil disusuin itu, bayinya itu mulai tenang tuh. Nah, saat bayinya mulai tenang, Mbak Ika itu posisinya masih duduk di atas kasur. Mbak Ika ya, Mbak Ina pun akhirnya nanya, kamu nggak tidur lagi gitu kan? Masih jam segini, masih jam 12:30, kata Mbak Ina. Udah sana tidur, besok kan kamu sekolah. Iya Mbak, cuman aku kepikiran Mbak sesuatu. Kamu kepikiran apa? Tadi aku ngelihat di depan ada kakek-kakek. Kamu ngomong, jangan cerita yang serem-serem. Ya udah kalau kayak gitu, padahal aku nggak mau cerita serem Mbak, katanya. Oh, terus mau cerita apa gitu? Enggak lah, nanti takutnya Mbak Ina takut. Enggak. Kenapa? Ada apa? Cerita, kata Mbak Ina kan. Mbak Ikanya udah terlanjur bete, akhirnya enggak lah, nanti aja lah, besok aja, katanya. Aku mau tidur Mbak. Akhirnya tidurlah si Mbak Ika. Tidur di situ, baru seliepan dibangunin sama Mbak Ina. Kak, bangun. Iya Mbak, kenapa Mbak? Kak, itu suara apa ya? Nanya begitu sih Mbak Inanya. Oh, itu gini, main kitiran. Mbak, itu main kitiran sambil ngantuk waktu itu. Dan Mbak Ika sendiri udah nggak inget apa-apa lagi, akhirnya lanjut tidur gitu kan. Bangun-bangun itu pagi harinya sebelum berangkat sekolah, itu sempat ngobrolin tuh masalah itu. Diceritakanlah sama Mbak Ika, Mbak, semalam itu aku ngedenger itu suara orang main kitiran itu ya dari jam 12 malam itu Mbak.
Ya tak tengokin ke depan, aku ngeliat, makanya semalam aku mau cerita. Tapi mbaknya tadi takutnya ketakutan atau bagaimana. Itu seorang kakek mbak. Itu kakek udah tua, diceritakan gambarannya seperti tadi ya, bawa sepeda dan yang lain-lain, pakai topi. Topinya tuh kayak topi sawah, bukan topi petani ya, topi ala-ala cowboy begitulah. Nah ini main-mainin begini mbak, di belakangnya itu anak-anak kecil katanya. Kata Mbak Ina, apa itu orang jualan kitiran ya? Kan biasanya seperti itu, jualan terus nanti ada aja anak-anak yang iseng ngikutin begitu kan. Bisa jadi seperti itu mbak, cuman masa iya jualan kok jam 12 malam, setengah 1 pagi? Siapa yang beli gitu kan? Anak-anak juga ndak boleh keluar mbak. Iya ya kak ya, setan kali ya kak ya, kata si Mbak Ika begitu, kata Mbak Ina. Iya mbak, aku juga kepikiran seperti itu, makanya sudahlah ndak jadi. Tapi kamu ngelihat? Ya iya, aku ngelihatnya seperti itu mbak. Ya saya yaudah sana kamu berangkat. Akhirnya berangkat sekolahlah si Mbak Ika pagi itu. Pulang sekolah, dan kebetulan waktu itu pulangnya tuh lumayan cepat, sekitar jam setengah 12 itu udah pulang. Biasanya jam 1 ya. Setengah 12 pulang ke sana karena semalam itu juga kurang tidur ya. Mbak Ika akhirnya tidur. Ya Mbak Ina juga seneng, oh udah ada temen lagi. Waktu itu ibunya Mbak Ika juga main ke sana, jadi lumayan cukup ramai. Lah Mbak Ika tidur tuh sejenak, gantiin tidur yang semalam. Ya cerita-cerita seperti itu. Semalam ada yang bunyiin itu kereta-kereta kitiran gitu kan. Oh situ mungkin ini kali, kata ibu gitu ya. Itu tuh ya penghuni desa ini, cuman yang nggak kelihatan. Dan mungkin karena Ika juga orang baru masuk sini, makanya itu dikasih lihat lah, intinya seperti itu ya. Tapi enggak apa-apa bu, ya enggak apa-apa, nggak usah diurusin, kata ibu. Akhirnya wes sudah. Waktu pun berjalan, sore hari ibu pun pulang, dan katanya nanti malam mau nginep di situ. Dan ya tentu saja Mbak Inanya malah seneng gitu. Ya aku malah seneng bu, jadi rame bu di sini. Akhirnya apa? Malam harinya ibu pun menginap di rumahnya Mbak Ina. Ya ngobrol-ngobrol biasa seperti kemarin sampai sekitar jam 9. Jam 9 pun mereka tertidur, dan jam 9 lewat ya mereka tidur. Mbak Ika nih lagi-lagi yang tidur terakhir. Karena siangnya juga mungkin tidur lumayan cukup lama ya, 2,5 jam. Jadi sampai jam 10 malam itu tuh belum ngantuk. Bahkan sampai ibunya sama Mbak Ina itu tidur sama dedek bayinya itu udah tidur semuanya, dan tidurnya tuh ngumpul di kamar di situ. Akhirnya udah kelap-kelip tidurlah sekitar jam 11 malam. Nah, begitu udah tidur, kejadiannya tuh kayak kemarin, tepat tengah malam. Mbak Ika itu terbangun karena mendengar suara kitiran yang kemarin, krek. Suara itu muncul lagi, didiemin begitu kan, lumayan cukup lama, sampai 5 menit. Dan seolah-olah suara itu tuh kayak bolak-balik di depan rumah di sana, dan itu lumayan cukup mengganggu. Pengen bangunin Mbak Ina sama ibu, tapi yo nggak tega, nggak enak begitu kan. Akhirnya dibiarkan aja. Mbak Ika pun memutuskan untuk itu tadi, kayak kemarin keluar, aku mau nengokin ke depan sana. Dan akhirnya ditengokin di korden itu ya, beneran si kakek-kakek yang kemarin itu lewat. Tambah penasaran, ini sebenarnya apa sih ya, orang jualan masa malam-malam begini. Terus di belakangnya tuh ada anak-anak kecil, ada 6 atau 7 anak gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan itu yang ngikutin. Mbak Ika pun memberanikan diri itu buat buka pintu, jegrek. Mbak Ika pun keluar ngelongok begini kan, balik lagi ndak. Balik lagi si kakek-kakek itu. Balik lagi. Nyoba ke sana, aku makin deket gitu kan. Sampai akhirnya Mbak Ika pun berdiri di deket jalan sana, di deket, cuman nggak terlalu deket banget, kayak di halaman rumahnya ya lah, di situ. Nungguin si kakek-kakek itu balik. Akhirnya apa? Beneran, kakek-kakek itu balik lagi, dan suaranya berisik banget di luaran sana. Anehnya, ya tetangga-tetangga itu ndak ada yang
bangun, nggak ada yang nggak ada yang nengokin atau apa gitu ya. Mbak Ika pun memberanikan diri, dia tuh ngantongin uang, aku mau beli satu, cuman tak lihat kakek itu nggak bawa banyak. Maksudnya kalau pedagang kitiran itu kan di belakang itu biasanya ada ya, diikat gitu. Ini tuh nggak ada, cuman satu-satunya yang dipegang oleh si kakek. Oh berarti mungkin dia nggak jualan kali ya. Udah aku deketin ke sana dan akhirnya apa, si kakek itu pun lewat. Si kakek itu dari kejauhan mau ngelewatin si Mbak Ika itu sempat senyum gitu, cuman senyum doang. Begitu udah deket, belum tidur Ndok, ditanya seperti itu. Belum Mbah, katanya begitu kan, sambil mainin ini terus krak krek. Gimana mau tidur orang ini, mau tidur mainan kitiran begini malam-malam gitu kan. Tapi cuman dalam hati doang waktu itu. Sampai akhirnya begitu si kakek lewat, itu di belakang kan ada anak-anak ya, ada 6 atau 7 anak ngintil gitu ya, ngikutin si kakek tersebut. Begitu dilihatin anak-anak itu kata Mbak Ika, itu ngeri banget. Anak-anak itu tuh pucet, bajunya tuh kotor semua, gelopot gitu ya, rambutnya juga enggak, bentuknya tuh aneh, ada yang panjang banget, hampir geser ke tanah, ada yang awut-awut, pokoknya kayak gitu. Dan yang bikin Mbak Ika takut itu apa? Mereka itu matanya itu ndak ada. Matanya itu cuman hitam kayak semacam bolong seperti itu. Jalannya itu kayak ngangguk. Kayak mereka tuh ngedengerin doang. Karena apa? Gini, telinganya tuh miring seperti ini cara jalannya. Kayak, oh aku lagi ngedengerin suara itu, tak ikutin. Seolah-olah itu seperti itu. Begitu Mbak Ika ngeliat, kok anaknya begini semua, serem semua. Nah, disitulah Mbak Ika mau mundur, cuman saking deknya begitu ya. Karena itu tadi, si anak-anak itu tuh tiba-tiba malingin muka, lebih tepatnya tuh malingin telinganya, itu ke arahnya Mbak Ika. Mungkin karena mereka itu mendengar suara lain kali ya, selain ini, ngelihat ke arahnya Mbak Ika. Nah begitu ngelihat ke arah Mbak Ika, suara kitiran itu berhenti. Si kakeknya tuh nengok begini, dan kakeknya pun ya ternyata mukanya itu ngeri banget. Mukanya itu ya begitu pucat, dan matanya itu kayak dipelototin gimana gitu, kayak dipaksain atau gimana, mulutnya itu senyum. Mbak Ika melihat itu nggak kuat, akhirnya apa, dia pun ketepluk, jatuh pingsan. Mbak Ika pengen lari ke dalam rumah, tapi nggak tahu, tiba-tiba dia nggak inget apa-apa ya, jatuh pingsan itu tadi. Bangun-bangun itu dibangunin sama ibunya. Kak Ika, bangun, bangun. Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa di sini? Nah, tolongin. Nah, ngedenger berisik seperti itu, Mbak Ika pun bangun gitu kan. Bu, kenapa Bu? Kamu ngapain di sini? Aku pingsan Bu, kata si itu ya. Mungkin aku pingsan Bu. Akhirnya bangun, kepala keliengan begitu kan. Akhirnya dibawa masuk, disuruh istirahat. Akhirnya ditanya-tanya lah sama ibu, kamu kenapa seperti itu? Bu, aku habis ngelihat ini Bu, ternyata bener ibu itu setan, itu bukan orang. Ya sudah, lain kali ndak usah didengerin seperti itu. Iya Bu, iya Bu. Akhirnya udah kan, malam itu lanjut tidur. Dan keesokan harinya Mbak Ika lanjut seperti biasa ya, cuman badan itu nggak enak. Malam harinya itu Mbak Ika demam. Ya bisa jadi karena tidur di luaran di situ ya, nggak terbiasa, akhirnya masuk angin atau bagaimana, sakit. Cuman malam harinya, berarti malam ketiga ya, malam ketiga Mbak Ika itu malamnya itu nggak bisa tidur karena nggak enak, badan itu sakit. Dan dia itu nggak mendengar apapun, suara kitiran itu tuh udah nggak ada. Sebenarnya sempat ditanyain gitu ya beberapa hari setelah selesai ke ya orang-orang yang ngerti, orang-orang tua di situ apa. Cuman mereka itu nggak ada yang tahu, bener-bener kayak ini kok baru begitu ya mendengar yang seperti itu. Kalau misal ada yang bunyi glotak, glotek, glotak, glotek, glotak, glotek, itu warga dulu sering ngedenger, belakangan udah enggak. Cuman yang mainin kitiran ini warga di sana itu baru kali ini mendengar itu cerita dari Mbak Ika, dan mereka pun nggak punya jawaban apapun siapa sebenarnya mereka. Tapi alhamdulillah setelah 2 hari sakit, Mbak Ika pun bisa beraktivitas lagi, ya beraktivitas dengan normal.
Itu aja satu pengalaman dari Mbak Ika. Setelah itu kan si Mas Suryo pulang gitu kan. Begitu pulang ya Mbak Ika sama ibu pun balik lagi ke sana. Nah, belakangan ditanya, suara itu muncul lagi enggak? Suara itu udah nggak pernah muncul lagi. Cuman di momennya Mbak Ika menginap awal-awal di rumahnya Mbak Ina itu tadi. Baik, itu aja. Terima kasih Mbak Ika atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat mesen, ditunggu orderannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.